Berapa banyak yang tahu kalau saya berjumpa dengan orang-orang yang diurapi Tuhan di sini? Coba lihat kiri kanan saudaraku, lihat kali ini dilihat yang sungguhan saudaraku. Karena orang yang ada di kiri kananmu adalah orang-orang yang diurapi dan diberkati Tuhan. Lihat sekali lagi. Karena yang di sampingmu adalah konglomeratnya Jakarta. Loh yang amin baru 1, 2, 3 orang ini. Sekali lagi saudara dilihat baik-baik. Jangan lupa. Nanti satu ketika saudara jumpa lagi, saudara katakan kita sudah pernah jumpa di St. Moritz. Yang mengerti katakan amin. Coba sekali lagi saudara lihat baik-baik. Pastikan saudara kasih senyum yang meyakinkan. Dan saudara jabat tangannya. Perkenalkan konglomerat baru. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku, bulan ini kita masuk dalam satu seri firman Tuhan yang baru Pak. Setiap bulan di gereja kita selalu kita satu demi satu. Kita dibawa Tuhan masuk pada rema demi rema. Doesn't mean it doesn't connect. Satu dengan yang lain bukan berbeda saudara. Di gereja kita itu dibangun. Satu dengan yang lain justru berkaitan. Kenapa? Yang saya percaya saudaraku 2019 ini ketika Tuhan berjanji great miracle. Oh saya enggak percaya loh great miracle itu hanya di satu aspek saudara. Halo? Saya sangat yakin dan percaya di dalam Tuhan. Keluargamu bisa bahagia. Keuanganmu diberkati Tuhan. Kau sehat sesehat-sehatnya. Yang saya percaya ketika Tuhan janjikan great miracle 2019. Tidak ada satu aspek pun yang tidak disentuh oleh Tuhan dalam hidupmu. Itu sebabnya saudaraku, saat ini yang gereja kita lakukan. Bukan kita ini beralih dari satu mujizat ke mujizat yang lain Bu. No. Ketika satu mujizat Tuhan kerjakan, yang lama enggak ditinggalkan. Justru yang baru melengkapi yang lama. Karena yang saya percaya saudaraku, yang saya percaya ketika Tuhan kerjakan mujizat-mujizat semuanya ini, Tuhan mau itu utuh. The reason, alasan kenapa mujizat-mujizat ini Tuhan kerjakan saudaraku. Itu bukan untuk kita kejar mujizatnya loh saudara. No, jangan salah. Kau kejar mujizatnya, it's too cheap. Terlalu terendah saudaraku, it's too low. Bukan itu tujuannya. Kenapa dia kerjakan semua mujizat dalam kehidupanmu? Karena dia ingin pulihkan dignitimu. Kadang kita lupa siapa diri kita. Who you really are. Ketika Tuhan ciptakan saudara, kau diciptakan sebagai apa? Sering kali kita lupa. Iblis sering kali datang mencuri, membunuh dan membinasakan. You feel it's okay, it's normal. Keadaan seperti ini itu wajar. Kita hidup di dunia, keadaan seperti ini itu biasa. Tapi tahukah saudara, bukan itu rencana Tuhan. Yang saya tahu Alkitab saya mencatat, tidak ada satupun rancangan kecelakaan yang dia punya atas hidupmu. Rancangan damai sejahtera, mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Yang saya tahu dalam Alkitab saya baca saudaraku, hanya ada rancangan yang mendatangkan pujian dan kemuliaan buat nama Tuhan. Saya tidak mendengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Sejak dari awal mujizat ini semua Tuhan kerjakan saudaraku. Saya ketika renungkan ini semua saudara, saya semakin menyadari, it's too cheap, it's too low untuk kita mengejar mujizatnya. Karena bukan itu, that's not it. Kalau saudara hanya mengejar satu mujizatnya, maka hanya satu yang terjadi atas hidupmu. Tapi kalau saudara simply dipulihkan menjadi seharusnya engkau. Siapa seharusnya kita? Kita ini sampelnya surga di muka bumi, saudara. Yang mengerti, katakan amin. Berapa banyak orang yang tahu kalau jual sampel Bu, harus yang terbaik. Betul? Saudara beli makanan, lihat fotonya, keren dan asik. Perkara nanti munculnya seperti apa, itu pikir belakangan, saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Sampelnya ini Tuhan create untuk orang di bumi ini melihat. Surga dan bumi harus beda. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, kita baca ayatnya 2 Korintus 5 ayat 17. Yang sudah ketemu, baca sama-sama yuk. Ketemu lihat di depan juga tetap baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah sesungguhnya, artinya saudaraku, saudara di dalam sama di luar Kristus gak boleh sama. Yang mengerti katakan amin. Yang Tuhan mau ketika engkau ada di dalam, orang yang di luar bisa melihat perbedaanmu. Sejak dari awal saudaraku, saya pikir-pikir Tuhan itu mastermind ya. Saya pikir Tuhan itu apa ya? He is so creative. Manusia itu sebelumnya belum diciptakan saudaraku, sampai di satu titik Lucifer jatuh. Saya yakin saudara pernah
baca hal itu? Pertanyaan saya saat ini, saudaraku, sebenarnya siapa sih Lucifer itu, saudara? Lucifer itu satu-satunya, saudara. Kalau saudara mengerti, mempelajari, saudaraku. Satu-satunya malaikat dengan tiga, istilahnya apa ya, saudaraku? Tiga fungsi yang menjadi satu, itu cuma Lucifer, saudara. Bahkan Mikael, Gabriel, itu kelasnya di bawah Lucifer. Saudara harus mengerti bahwa di surga tadinya, Lucifer ini langsung tangan kanannya Tuhan. Dia itu dari dirinya sendiri, saudaraku. Dia itu bukan diciptakan sama seperti kita manusia, loh, saudara. Lucifer itu ngeri, loh, saudaraku. Dari dalam tubuhnya itu batu mulia, loh, saudara. Saudara sebutkan nama-nama semua batu mulia yang dijual mahal di dunia ini. Ruby, apa segala macam. Itu semua ada di dalam dirinya Lucifer. He is created so beautifully. That's him. Itu Lucifer, saudaraku. Bukan hanya itu saja, dia memegang, bahkan dari dalam dirinya, Lucifer itu bukan main musik, loh, saudara. Jangan salah. He is music. Saya ulang ya, saudara. Organnya dia itu musik. Dia bukan main gitar, he is gitar. Dia diciptakan begitu indahnya, sampai di satu titik, dia jatuh dalam kesombongan, saudaraku. Dia menantang Tuhan, aku bisa jadi Tuhan. Dibuang dia ke bumi, saudara. Habis. Dia dibuang. Tapi dengar baik, saudara. God punish him. Menurut saya, cara Tuhan itu menghukum Lucifer itu so kreatif. He create you and I. Saudara dan saya diciptakan dari apa, saudara? Debu tanah. Saudara kalau lihat dari sudut pandangnya Lucifer, dia diciptakan maha megah, maha indah, saudara, batu mulia semuanya. Dia lihat, saudara, actually he looks down on you. Dia lihat, saudara, itu sudah sebelah mata, saudara. Who you are? Who are you? Bagi Lucifer, kamu itu siapa? Kamu tuh gak ada segininya, sama sekali gak ada. Tapi yang dipandang dia gak ada segininya. Tuhan katakan, aku tempatkan engkau seperti biji mataku, mulia dalam pandanganku. Bahkan Tuhan berkata, saudaraku, nama saudara ditulis di telapak tangannya. Saudara bisa merasakan dari sisi Lucifer, he is so jealous at you. Kalau saudara menyadari satu hal ini, itu sebabnya tidak heran atas semua janji firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah katakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia berkata, it is finished. And that is, sudah selesai, saudaraku. Kalau saudara baca di dalam Roma, itu jelas dikatakan di sana, saudara. Semua yang saudara minta, janji-janji Tuhan itu sudah dikerjakan Tuhan, semua sudah selesai. It's supposed to be yours. Masalahnya, kita itu kerampokan, Pak, tapi gak sadar. He simply doesn't want the promise to be real in your life. Diambil itu. Dan saudara berpikir, kayaknya wajar deh. But it's not. Rencana Tuhan dalam hidupmu, dia jadi miskin supaya engkau kaya. Rencana Tuhan dalam hidupmu, tidak ada satupun kecelakaan atas hidupmu. Rencana Tuhan dalam kehidupanmu, engkau menjadi anak-anak. Itu sebabnya sejak engkau terima Yesus, bukan hanya, saudaraku, engkau diperdamaikan. Halo, 2019 ganti status, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Statusmu dirubah jadi anak. Artinya, anak itu apa sih? Pak, Bapak sudah punya anak. Yang namanya anak itu gimana sih, Pak? Anak itu mewarisi semuanya. Tahukah saudara-saudara ini berhak mewarisi segala semuanya yang Bapak saudara di surga miliki. Itu hak saudara. Sadarlah, saudaraku, bahwa posisi keadaan saudara yang saat ini saudara alami bukan apa yang Tuhan inginkan. Yang dia inginkan, yes, secara menyeluruh, engkau sehat, engkau kuat, yes, secara menyeluruh, keuanganmu diberkati, yes, secara menyeluruh, bukan hanya roh, bukan hanya tubuh, jiwamu juga dipulihkan. Karena kita manusia ini terdiri dari roh, tubuh, jiwa. Itu sebabnya bulan ini kita akan berbicara tentang mujizat kesembuhan batin.
Bukan hanya roh kita yang dipulihkan, ganti status jadi anaknya Tuhan. Bukan hanya tubuh kita ini terima kesembuhan yang dari Tuhan, tapi jiwamu. Gelombang berikutnya yang Tuhan kerjakan di gereja kita, dia akan bawa mujizat kesembuhan batin. Jiwa kita dipulihkan, yang Tuhan akan kerjakan total restoration. Pembaharuan menyeluruh, bukan separuh-separuh. Itu sebabnya saya berkatakan saudaraku, bukan yang lama sudah enggak terjadi lagi. Kita masuk ke yang baru, yang lama berhenti pastor. No. Never. Tahukah saudara beberapa waktu yang lalu saya baru pulang dari Jogja saudaraku. Tuhan kerjakan secara luar biasa dahsyat saudara. Saya tadinya hanya datang mau layat saudaraku. Saya datang layat dengan Pastor Jonathan, keluarga salah satu dari SG kami di Jogja, meninggal saudara. Kami datang secara jujur saudaraku, kami datang itu hanya karena dia masih keluarga dengan SG saudara. Karena sebetulnya yang meninggal ini saya tidak kenal secara langsung. Tapi tahukah saudara, justru ketika kami datang, satu orang dibawa, didoakan nangis saudaraku. Ini tengah-tengah layat saudara. Satu orang lagi datang sama kami, doakan nangis. Satu lagi datang, tiba-tiba Tuhan kerjakan kesembuhan saudara. Saking keluarga juga bingung saudaraku, ini kok tiba-tiba tempat rumah duka berubah jadi gereja gitu saudaraku. Akhirnya kami dibawa saudara, sudah deh Bu Nita sama Pak Jo di belakang aja. Kalau saudara tahu di rumah duka seringkali bagian ininya ada kayak satu ruangan saudara untuk keluarga istirahat kalau capek. Kami dibawa ke sana saudaraku, saudara tahu apa yang terjadi? Satu keluarga dari yang meninggal ini sama sekali hanya satu anaknya yang sudah terima Yesus saudara. Akhirnya datang mamanya, yang meninggal papanya, datang mamanya, ciciknya, pacarnya, adiknya, satu persatu dibawa semuanya ke belakang kamar, saudaraku. Saya bingung, kenal aja enggak. Tapi saat itu, ketika Tuhan bekerja, saudaraku, Roh Kudus pakai kita berkata-kata, saudaraku. Tiba-tiba Tuhan bukakan begitu saja. Entah bagaimana, saudaraku. Saya berdoa satu orang, Tuhan cerita kamu gini. Saya berdoa orang berikutnya, Tuhan cerita kamu begini. Yang ada saat itu, saudaraku, mereka menangis bersama-sama. Saat itu juga di belakang rumah duka, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu keluarga selesai, keluarga berikutnya masuk lagi sudah. Hari Minggunya saya pelayanan di Jogja, satu deret seperti ini panjang, lebih dari 10 orang, satu keluarga datang terima Yesus ke gereja untuk pertama kalinya. Ini Tuhan masih terus mengerjakan, satu keluarga saudaraku baru di gereja kita 1,5 tahun. Terkena miom istrinya Bu, kandungannya. Cek, sudah pasti dokter katakan oke, ke Singapura angkat. Enggak ada jalan lain. Dan benar saudaraku, mereka berangkat ke Singapura, tapi yang luar biasa, suaminya baru setahun ada di gereja kita, tangkap rema firman Tuhan saudaraku. Rajin ikut Pondok Daud Bu, setiap hari loh Bu, ini pengusaha loh. Saudara bisa ngerti kesibukannya seperti apa, tapi dia percaya ketika dia mulai datang ke Pondok Daud, imannya dibangkitkan, ada kuasa Roh Kudus bekerja di sana. Dikerjakan tiap hari saudaraku, dikerjakan tiap hari. Istrinya berangkat ke Singapura Bu. Di Singapura itu dokter agak, maafkan saya saudaraku, mungkin cara kerja mereka agak berbeda. Pertama datang itu sudah langsung sekalipun sudah ada bukti foto, mereka nggak mau langsung percaya. Langsung disuruh foto ulang saudaraku di sana. Foto menyatakan betul ada miom, semuanya ada. Langsung dijadwalkan oke tindakan, stay dulu di sana, stabilkan kondisi, tanggal sekian operasi. Tahukah saudara bahkan mau operasi, itu kan hanya selisih beberapa waktu saudaraku, mereka enggak mau resiko lagi. Cek ulang saudara, foto ulang. Tahukah saudara, tepat1 hari sebelum operasi saudaraku, sudah siap-siap semua, sudah dicek. Dokter menyatakan miomnya bersih total, hilang. Ini real saudara. Saya bahkan ngobrol dengan orangnya di telepon, cerita dengan Pak Jonathan dan wow, saya takjub saudaraku. Mujizat itu terjadi begitu saja. Dengar baik saudaraku. Tidak kenal umur, tidak kenal mau saudara sudah di gereja ini berapa tahun, enggak peduli. Mau pelayan Tuhan, enggak pelayan Tuhan, selama ada iman dalam hatimu, jadi atas hidupmu saudaraku. Dan itu yang Tuhan sedang kerjakan. Satu ibu saudaraku, saya kadang kalau dengar ceritanya jemaat saya itu hanya bisa berkata saudara. Saya tuh hanya bisa mengatakan ini kepada anak Tuhan di tempat ini. Benar-benar kalau gereja itu gelap saudara, maka gelaplah seluruh dunia. Saya berjumpa dengan begitu banyak orang yang hidupnya itu, maaf saudaraku, hancur-hancuran. Satu ibu ini saudara, suaminya itu
Ini tipe yang saudara akan jumpai di film-film Tom and Jerry. Literally, beneran. Yang namanya mukul, yang namanya main tangan itu udah nggak dikontrol lagi. Saudara. Bahkan ibu ini bercerita, mukul itu sudah hal yang kayak wajar. Seringkali bahkan ketika dia emosi, saudara, bukan tangan lagi yang melayang, pisau melayang, saudara. Piring melayang, saudara kalau dengar cerita-cerita yang kayak apa piring melayang apa segala macam pendeta khotbah seperti itu real bagi dia, saudara. Itulah suami yang dihadapi. Ditambah lagi bukan hanya itu saja, saudaraku. Satu ketika dia usaha, dia bisnis, sudah suaminya kayak gitu, Bu. Dia bisnis, ditipu orang, saudara. 20 juta hilang. Modal yang dia punya 20 juta, dia harusnya pakai, tipu hilang begitu saja, saudaraku. Dia nggak bisa apa-apa. Bukan hanya itu saja, dia tuh cerita, saudara, tangannya dia dari sini sampai ke jari itu, saya nggak tahu sebagian dari saudara yang kadang-kala kita dalam keadaan tertekan, saudaraku. Itu semua masalah itu kan sakit penyakit itu keluar semua, saudara. Bukan hanya tangan dari tulang belakang ini, saudaraku, sampai ke tangan itu sakit, bagian kakinya, tempurungnya, itu tuh dipakai gerak aja sakit, Bu. Dia datang ke gereja kita, saudaraku. Dia cerita dia hanya dengar dari YouTube awalnya. Dia nggak pernah ke gereja kita, dia nggak tahu apa sih gereja keluarga Allah, itu di mana sih gereja keluarga Allah. Dia cari gereja kita, saudaraku, sampai akhirnya ketemu, dia ikuti, saudaraku, dan dia sampai komitmen, aku mau membuktikan kalau apa yang dikatakan pendeta itu nggak tipu-tipu, pasti juga terjadi dalam hidupku. Jadi dia berketetapan, aku nggak mau hanya sekedar dengar, tapi kalau yang dikatakan pendeta itu benar, aku pasti mengalami. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia ikut Pondok Daud, saudaraku. Out of nowhere, tiba-tiba dia dicari orang yang bahkan dia nggak kenal, saudara. Cuman diminta nomor rekeningnya. Saat itu juga orang ini transfer persis jumlahnya 20 juta. Dikembalikan begitu saja, saudara. Habis itu nggak pernah ketemu lagi sama orangnya. Bukan hanya itu saja, tadinya dia itu kalau Pondok Daud, saudara, lututnya itu kan sakit, Bu. Jadi kalau Pondok Daud itu maaf, kita itu kan nggak pakai kursi, tapi kita kan lesehan. Itu untuk dia nekuk lututnya, Bu. Saudara aja yang punya mungkin sakit tertentu, tulang belakang atau apa, kita duduk terlalu lama itu nggak kuat, Pak. Tapi saat itu, ibu ini juga baru sadar, Bu. Dia tuh mikir, biasanya kalau Pondok Daud 1 jam aja nggak kuat. Setengah jam aja udah sakit. Ini sampai 2 jam. Kok lututnya oke? Jadi dia sembuh, nggak sadar, saudaraku. Dia bangkit, loh. Kok nggak apa-apa ya badannya? Dia gerak-gerakkan tangannya, sudah sembuh begitu saja, saudara. Terjadi begitu saja, Tuhan kerjakan. Tapi lebih dari mujizat keuangan, lebih dari mujizat kesembuhan, ini yang saya katakan Tuhan mau kerjakan menyeluruh. Masuk ke dalam berikutnya bukan berarti yang lama Tuhan tinggalkan, saudaraku. Tapi yang ajaib, yang jadi doanya dia, suaminya yang Tom and Jerry tadi, saudaraku. Saya nggak tahu dijamah Tuhan begitu saja, saudaraku. Benar-benar, tiba-tiba mau ikut Pondok Daud. Hatinya dilembutkan, berubah total, berhenti main tangan, seperti orang berubah wajah dalam sehari, saudaraku. Sejak dari hari itu juga mau sama-sama ke gereja, melayani bersama-sama sampai detik hari ini. Mereka berdua bersama-sama melayani itu. Semua yang saya ceritakan ini buktinya ada, saudara. Saudara sama seperti saya, kalau dengar semua cerita ini, saudara pasti juga akan berkata kepada saya, how can it be? Tapi itu yang hari-hari ini Tuhan sedang kerjakan. Kenapa? Ini adalah gelombang pemulihan yang Tuhan mau lakukan. Di dalam dan di luar harus beda. Enggak boleh engkau kenal Yesus, masuk kenal Yesus sama-sama dengan orang yang masih di luar sana. Engkau harus jadi sampelnya Tuhan di muka bumi ini. Untuk membawa kerajaan Allah turun di muka bumi ini. Orang melihat engkau, mereka melihat yang Tuhan kerjakan. Mereka bertekuk lutut mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Boleh saya dengar tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu yang sesungguhnya Tuhan ingin kerjakan atas setiap kita, Bu. Masalahnya seringkali kita itu banyak berpikir, Pak, kalau tubuh luka, ya itu wajar. Kita bisa lihat, besok tinggal diambil betadin, obatin, beres, Bu. Lah pertanyaannya,
Kalau tubuh bisa luka, memangnya jiwa kita ini nggak bisa luka? Halo? Saudara itu bukan tubuhmu loh. Dengar baik saudaraku. You are your spirit that has soul, yang punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Saudara kan nggak bisa bilang sama saya dong Pak, kura-kura itu cangkangnya. Make sense nggak? No, it doesn't make sense. Intisarimu bukan tubuhmu ini. You just live inside the body, but you are your spirit. The moment you accept Jesus, rohmu ini dipulihkan. Yang tadinya dormant, bangun. Saudara. Ketika kuasanya bekerja, tubuhmu dipulihkan. Pertanyaannya, kalau tubuh dipulihkan, roh dipulihkan, jiwa tidak dipulihkan, itu menghalangi rencana Tuhan. Gelombang berikutnya yang Tuhan mau kerjakan atas hidupmu, pemulihan jiwamu, saudaraku. Pastor, terus caranya kita ngerti gimana ya? Kalau tubuh kan gampang ya Bu ya? Saya tanya Bu, kira-kira kalau lututnya luka nih Bu, sampai dalam. Sampai, maaf, lukanya itu ada yang luka yang kita nggak usah obatin pun bisa sembuh sendiri ya sudah. Tubuh kita itu punya healing ini sendiri gitu. Tapi luka Bu yang sampai dalam, pernah nggak sih luka, apa sih Bu yang sampai apa sih, kalau orang Jawa bilang bonyok itu apa sih sudah? Maafkan saya orang Jawa sudah. What is bonyok sudah? Apa sih? Lukanya tuh sampai itu loh saudaraku, apa? Dalam lah ya, sampai dalam lah. Saya tanya luka yang seperti itu, kira-kira loh kalau saudara nggak obatin, apa yang terjadi? Lama-lama keluar nanah saudara. Saya tanya, kalau sampai sudah keluar nanah, saudara masih nggak obati? Saudara biarkan aja setahun. Apa yang terjadi Bu? Seringkali you have to cut it. Harus diamputasi loh saudara. Lah bagaimana dengan jiwamu? Itu sering luka di sana lama nggak diobatin saudara. Kita terbiasa dalam satu pendidikan, kita tuh dikasih tahu, apa yang tidak terlihat, itu nggak nyata. Gitu? Di sekolah kita diajarin, 2 tambah 2, 4. Nggak mungkin 5 tambah 2 kok jadinya 5.000 itu nonsen. Saudara mengerti maksud saya? Dunia mengajarkan kalau kamu minta sesuatu, kalau sudah di tanganmu, berarti kamu baru dapat. Yang mengerti katakan amin. Tuhan ngajarkan, Tuhan ngomong, yang bilang siapa? Loh, kita sering kali hidup dengan cara dunia. Dunia mengajarkan kalau kamu minta, lihat dulu barangnya, artinya sudah terima. Lah Tuhan ngomongnya beda tuh. Apapun yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah terima dulu, maka diberikan. Artinya saudara, apapun, tadi saya ngobrol dengan beberapa jemaat, saya ketemu dengan satu ibu tadi saudaraku, Pastor, saya itu udah percaya. Pastor, saya sudah memperkatakan. Tapi kok kenyataannya tidak terjadi ya Pastor ya? Tapi kok yang saya lihat berbeda ya Pastor ya? Saya senyum saudara. Saya katakan tadi kepada jemaat, sampai kita tuh lucu saudara. Saudara yang ibu-ibu yang memberi ASI, saudara ngerti yang saya maksudkan? Saudara nggak bisa menipu diri saudara sendiri. Di sini ada ibu-ibu yang memberi ASI. Maafkan saya bapak-bapak karena nggak memberi ASI. Tapi apa poin saya di sini saudaraku? Saya ingin mengatakan kepada saudara, you cannot cheat yourself. Mulut saudara boleh ngomong apa, kalau nggak sinkron sama yang di sini, ini mulut mau ngomong apa? Rubbish. Maafkan kata-kata saya kasar saudaraku. Omong kosong. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Yang Tuhan mau, kalau kamu minta, kamu doa, percaya dulu sudah terima. Saya tanya saudara, orang yang sudah terima, Pak, kalau Pak Budi minta, diberkati Tuhan, minta sehat sembuh. Kalau itu diberikan, kira-kira apa yang Pak Budi akan lakukan? Mungkin saudaraku yang tadinya jalannya tertatih-tatih, akan sekarang jalannya bersemangat. Betul? Mungkin yang tadinya saudaraku, aduh mukanya terus, menderita. Sekarang mulai gak bisa ditipu kok saudara. Manusia tidak bisa menipu dirinya sendiri. You cannot fool yourself. Ketika saya memberi ASI saudaraku, saya takjub dengan bagaimana kerja otak manusia.
itu nggak bisa ditipu. Nah, ini ada ibu, kasih ASI enggak ya? Enggak ya? Iya, kasih ASI ya? Campur ya? Kalau saudara full kasih ASI, saudara ngerti yang saya maksudkan ini? Ketika saya berpikir dalam benak saya lihat nih di kulkas, karena saya kasih ASI tapi saya masukkan botol, saudaraku, saya pompa. Kalau kulkas saya udah penuh botol, saudara, hati saya tenang. Terus saya ngomong, udah gak apa-apa, udah cukup ASInya. Sudah tahu, gak lama kemudian produksi ASI saya turun. Loh, saya tuh gini, kok bisa ya? Kok bisa ya? Sudah bisa ngerti? Ini seperti Kak berusaha menipu diri sendiri, tapi diri sendiri mengerti signal diri sendiri. Sudah mengerti yang saya maksudkan? You cannot fool yourself. Saudara boleh berkata, aku percaya dengan mulutmu, tapi signal hatinya teriak kenceng. Mana buktinya? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu bohong. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, apapun yang kau minta, doakan. Percaya sudah terima. Setelah kita percaya, kita sudah terima. It will be given to you. Itu sebabnya mujizat itu bukan untung-untungan loh, saudara. Enggak pernah. Janji Tuhan itu udah real, udah pasti. Itu hukumnya 1000% terjadi. Sekarang tinggal yang perlu kita lakukan, selaraskan ini loh, saudara. Ini dengan ini. Lah pastor, kenyataannya yang saya lihat di depan mata, enggak peduli. Kenyataannya zaman dulu itu enggak ada manusia bisa terbang. Buktinya sekarang manusia bisa terbang. Ketika ada satu orang yang percaya bahwa manusia bisa terbang. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Yang sudah terjadi, telah terjadi dari apa yang tidak terlihat. Selama saudara bisa menangkap hal itu, it shall be done unto you. Terjadi atas hidup saudara. Sama seperti tubuh kita ini bisa luka. Jiwa sekalipun yang gak kelihatan juga bisa luka. Saya balik lagi saudaraku. Pertanyaannya sekarang pastor, kalau tubuh bisa lihat, kalau jiwa, lah gimana kita tahu kalau luka? Puji Tuhan saudaraku, gak kelihatan tapi ada ciri-cirinya. Saya akan memberikan kepada saudara 5 ciri-ciri, kita cek ya. 5 ciri-ciri jiwa yang terluka. Coba saudara ketika nanti saya sebutkan ciri-ciri ini, please. Yang saya percaya firman Tuhan itu gak pernah mempermalukan kok saudara. Gak ada tujuan untuk menghakimi. Tapi setiap ciri-ciri yang diberikan ini mengingatkan kita, am I hurt? Apakah jiwa kita luka? Dan kalau itu ada saudaraku, bolehkah saya berkata, bahkan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya harus berurusan loh saudaraku dengan diri saya sendiri. So please, jangan merasa malu. Saya pun juga bisa terluka. So what? Apakah salah orang terluka? No. Jiwa bisa terluka, tubuh bisa terluka. Yang terpenting ketika saudara tahu ada itu dalam diri saudara, oh yes, aku luka. Apa yang kita kerjakan atas itu, saudaraku, itu yang akan menentukan hasilnya. Yang pertama, ciri pertama luka, saudaraku, jiwa yang luka sering mengalami ketakutan, keraguan-raguan atau kekhawatiran. Ini bukan jenis ketakutan biasa ya, saudara. Saya rasa sebagai manusia takut itu wajar lah. Ada di sini yang nggak pernah takut? Nggak mungkin lah, saudaraku. Everybody, setiap orang itu wajar, normal. Yang saya maksud di sini bukan ketakutan yang normal, Bu. Seorang pelajar mau menghadapi ujian, Pak, kira-kira takut nggak, Pak? Yuk, wajar. Apalagi kalau nggak belajar. Itu wajar sekali takut, saudaraku. Kalau sampai dia nggak belajar, semisalkan nggak belajar, apa terus langsung ngomong berani pede? Nggak mungkin. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Wajarlah takut, wajar khawatir. Ada ketakutan dan kekhawatiran yang wajar, tetapi saya berjumpa dengan orang-orang yang ketakutannya nggak wajar. Saya berjumpa dengan orang-orang yang sudah mengalami kegagalan demi kegagalan dalam usahanya, saudaraku. Setiap kali dia memulai usaha yang baru, selalu gagal. Orang yang saya kenal, so confident before. Saya berjumpa kembali dengan beliau, saudaraku, dan yang dia katakan, percuma, gak usah memulai lagi. Nanti kalau gagal lagi gimana? Sudah mengerti yang saya maksudkan? Ada orang-orang di sini ya, saudara saya nggak tahu, mungkin saudara tidak pernah menceritakan ini. I faced this one before. Ketakutan di tempat tinggi.
Bagi orang lain naik pesawat itu happy. Saya tuh literally pernah jumpa orang yang ketika naik pesawat itu tiba-tiba jiwanya hidup, saudara. Ngerti yang saya maksudkan? Wah, naik pesawat itu kayak di dalam pesawat itu sampai ada waktu-waktu, saudaraku, saya jujur, saya berhadapan dengan ketakutan yang satu ini. Saya cerita dengan beberapa orang. Kenapa saya menceritakan ini, saudaraku? Kalau saya menghadapinya dan Tuhan pulihkan saya, Tuhan juga bisa pulihkan saudara kalau ada di antara saudara yang mengalami yang saya alami. Ada waktu-waktu kadang iblis itu jahat sekali, saudaraku. Dia pakai cerita-cerita kejadian pesawat jatuh. Ada orang-orang bahkan kalau saudara kenal, memutuskan gak pernah mau naik pesawat. Betul ya? Naik kereta api atau jalan darat aja. Kenapa? Actually, saya tahu rasanya, saudara. Saya tahu. Dan hari ini kenapa iblis lakukan itu semua? Orang yang jiwanya luka, itu ibarat orang tuh terikat itu loh, saudaraku. Di sini kira-kira siapa ya yang paling? Saya tuh gak bawa tali, saudara. Saya gak bawa tali. Seorang sekuat apapun juga, oh bapak ini ya. Orang sekuat apapun, Pak, kira-kira Pak, dari sana lari ke sini gampang dong ya Pak? Oh gampang saudara, kecil. Tapi saya tanya, kira-kira kalau saya ikat kaki bapak ini, dari atas sampai bawah, Pak lari dari sana ke sana, apa yang terjadi Pak? Baru gini aja mungkin udah langsung, saudara melihat yang saya maksudkan? Jiwa yang terluka, engkau tuh gak bisa gerak bebas. Engkau gak bisa menggenapi rencana Tuhan dengan bebas. Orang yang jiwanya terluka, the biggest enemy of yourself is you. Yang mengerti katakan amin. Kalau jiwamu terluka, engkau terikat dalam dirimu sendiri. Anak saya, saudaraku, ini anak saya sendiri. Saya sudah minta izin dia ketika ceritakan ini. Anak saya yang nomor 2, saudaraku, usianya 10 tahun, Gaby. Entah gimana dia itu punya ketakutan yang berlebihan di tempat gelap, saudara. Saya itu sejak anak-anak kecil, saya tuh strict sekali terhadap suster ataupun ART, saudaraku. Saya tuh selalu mengingatkan, gak pernah boleh nakut-nakutin anak. Gara-gara disuruh tidur ngomongnya kan bisa gitu kan, orang tua, nanti ada wewe gitu kan, saudara. Ada gendruwo, ada apalah, biar cepet anaknya mau tidur kan. Jadi saya gak pernah, saya selalu katakan kepada pengasuhnya anak-anak, jangan pernah ya ajarkan seperti itu ke anak saya. Jadi memang gak pernah di rumah, kalau saya dengar sedikit langsung saya marahin arti saya, saudaraku. Gak pernah boleh, mending masih mending kalau kita ngomongnya, nanti Pak polisinya datang. Nah itu masih mending, sekalipun para polisi pasti marah sama saya, saudaraku. Karena dikambing hitamkan. Tapi maksud saya jangan ajarkan anak-anak itu untuk terbiasa kayak takut hantu. Tuhan Yesus ada di dalam diri mereka. Tapi anak saya ini, saudaraku, dia setiap kali, bahkan untuk maaf saudara, buang air kecil, buang air besar ya, dia tuh gak pernah mau kamar mandi ditutup, saudara. Saya tuh sampai bilang sama dia, Non, kalau kamu seusia Jen 3 tahun, gak apa-apa, masih lucu. Loh kalau kamu sudah 10 tahun kamar mandi gak kamu tutup, orang buka, lah ya bukan kamunya yang teriak, orangnya yang teriak, saya bilang. Betul kan saudaraku? Orang udah gede gitu maksud saya. Kalau saya pergi saudaraku, saya pikir udahlah tidur di kamar ada ciciknya, it's okay. Gak apa-apa gitu, maksudnya bukan dalam keadaan yang gelap gulita atau apa. Bahkan sering kali saudaraku, posisi lampu terang benderang siang hari, dia tuh gak mau di kamar sendirian. Dia selalu ketakutan. Saya tuh sampai tanya sama dia loh, yang kamu takutkan itu apa? Dia sendiri tidak bisa menjelaskan. Apa yang paling kamu takutkan? Sini, Mami gambarin, saya bilang. Saya sampai berusaha untuk memvisualisasi semuanya dan gak ada yang berhasil, sudah. Sampai-sampai saya tuh sampai berpikir gini, ini papi maminya pendeta loh. Saya pikir, wah ini gagal apa ya saya mengajari anak saya ya. Ini sudah dari segala jenis firman Tuhan saya sampaikan. Saya ajarin, kamu kalau takut nyanyi. Dalam nama Yesus. Bisa kan kita ajarin gitu saudaraku. Dalam nama, gak mempan semua cara saudaraku. Sampai akhirnya saya kirim dia ikut Samuel Moment Retreat di gereja kita saudara. Retreat encounter tapi didesain untuk anak umur 9 sampai 15 tahun. Dia sendiri bukan anak yang punya kepahitan atau dia happy saudara. Jadi ketika ikut encounter, saya pikir ikut Samuel Moment, saya pikir kayaknya nggak ada sesuatu yang terjadi. Karena dia ketawa-ketiwi saudaraku. Saya pikir ya dia nothing happen gitu. Tapi tahukah saudara dia pulang dari Samuel Moment. Saya tiba-tiba kaget Bu. Yang tadinya kamar mandi tidak pernah boleh ditutup. Lampu tuh nyala terang sekali. Tiba-tiba masuk kamar mandi, buang air kecil, diceklek saudara, klek.
Saya dengar bunyi klek, langsung, oh, kok ditutup? Berikutnya lagi saya perhatikan, apa jangan-jangan saya fata morgana ya, gitu kan. Saya perhatikan dia lagi, saudaraku. Saya pergi, saya tanya, Non, Mami pergi dulu ya, kamu di kamar sendiri berani? It's okay, I'm okay. Saya kaget lagi, saudaraku. Bukan hanya itu saja, satu demi satu, dengar baik, saudara. You cannot force perubahan itu from outside in. Saudara mengerti maksud saya? Ketika yang inside ini diubahkan, outside mengalir dengan sendirinya. Yang saya tidak sadari ketika dia ikut Samuel momen ini, Roh Kudus pulihkan hatinya, Roh Kudus kerjakan jiwanya, saudaraku. Pulang dari sana as if nothing happened, tapi ketika jiwanya yang luka itu dibebat, saudara, tiba-tiba ketakutan itu hilang begitu saja. Itu ciri pertama. Kita masuk kedua, saudaraku. Waktu saya nggak banyak. Ciri kedua, sukar percaya orang lain. Kalau kita sukar percaya masih wajar lah, saudara. Ini dalam bentuk yang berbeda. Saya tuh ketemu dengan satu orang wanita, saudaraku. Bagi saya pribadi, orang ini tuh menurut saya orang yang kuat. Orang yang bahkan saya tidak pernah berpikir bahwa dia orang yang sukar percaya. Karena temannya banyak. Dia orang yang istilahnya orang itu kalau dekat sama dia tuh nyaman, Bu. Jadi saya nggak pernah berpikir bahwa dia punya masalah dengan kepercayaan terhadap orang lain, gitu. Dan saya melihat sejauh ini hidupnya juga oke. Jadi saya sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu, saudaraku. Sampai satu ketika dia mulai pacaran, saudara. Dia mulai pacaran dan tiba-tiba datang kepada saya nangis-nangis, saudaraku. Masalahnya sederhana, dia nggak bisa percaya sama pasangannya. Saya bingung, loh kamu kok bisa seperti ini tuh dari mana? Saya punya selidik, saudaraku, saya konselingin, saya bongkar satu persatu, saya mulai konselingin, saya tarik ke belakang, saudaraku. Ternyata dia mulai menangis dan dia mulai bercerita. Ketika dia pertama kali pacaran, saudaraku, dia tuh sudah sampai di titik yang itu pacaran itu sudah lebih dari 8 tahun, saudara. Di usianya dia sudah berpikir, ya ini akan jadi suami saya. Orang tua sudah ketemu, sudah bahkan bisa dikatakan sure pasti, saudaraku. Tapi entah bagaimana diputuskan dengan pacarnya tanpa satu alasan yang jelas, saudaraku. Tadinya dia berpikir I'm okay, aku kuat kok. Dia mulai menjalin hubungan berikutnya, saudaraku. Dan kali berikutnya lagi, dia sendiri yang menemukan bahwa pasangannya ini selingkuh, saudara. Saudara pernah nggak mengalami seperti ini, saudaraku? Kemarin saya ketemu dengan orang-orang di Jogja dan mereka bercerita, Pastor, ini orang yang aku percaya, cerita semua rahasiaku. Kok tega ya melakukan seperti itu di belakang aku? Kalau sama orang yang aku sudah percaya seperti itu saja, tiba-tiba dalam dirinya dia lose confidence. Sebenarnya bukan dia tidak percaya orang lain, tapi dia nggak bisa percaya dirinya sendiri. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Dia tiba-tiba lose confidence, apa aku masih bisa percaya? Dan rupa-rupanya itu menjadi satu masalah, saudaraku. Dengar baik, saudara. Kalau ada di tengah saudara saat ini, saudara menemukan tanda-tanda yang ini, cek lagi, cek sekali lagi. Saya menemukan kadang pertengkaran suami istri terjadi karena seperti ini. Istrinya berkata kepada saya, Pastor, saya itu dalam keadaan suka maupun duka, saya tuh mau loh support dia. Tapi dia tuh nggak pernah mau cerita ke saya. Tiba-tiba saya tahu dari orang lain dan kondisi sudah parah. Hutang begitu banyak, dia sama sekali tidak pernah mau cerita kepada saya. Saya pernah mendengar kata-kata yang seperti ini. Kadangkala, saudaraku, jiwa yang terluka itu memang tidak terlihat, tapi muncul dengan ciri-cirinya. Yang ketiga, saudaraku, kita lihat berikutnya. Ciri-ciri yang ketiga kita cepat aja, menjadi pribadi yang sangat sensitif. Ini jenisnya ada yang temporary, ada yang sudah terlanjur gitu, saudaraku. Pernah nggak, saudara, ginilah, sederhananya aja, Pak, kalau lagi capek. Pernah nggak tiba-tiba ngerasa semua orang di sekeliling kita salah aja? Bukan kita yang salah, tapi semua orang aja pokoknya nyebelin. Pernah ya, saudaraku ya? Kita tiba-tiba jadi more sensitive. Kadang-kadang itu bukan reality. Kadang-kadang bukan orang maksudnya nggak baik, kitanya aja. Tapi dalam pribadi tertentu,
itu jadi bukan temporary lagi, Bu. Karena terus-menerus terluka jiwanya. Sebenarnya itu adalah sistem manusia itu aneh, saudara. Menurut saya unik, bukan aneh. Kita itu punya sistem self-defense. Ketika kita sudah dilukai terus, kita ngomong sama diri kita sendiri, no more. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Dari situ kita bangun benteng-benteng. Satu demi satu kita bangun. So that nobody hurt me anymore. Itu sebabnya ketika benteng ini disentuh sedikit aja, we become too sensitive. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Kalau saudara menemukan tanda-tanda ini, saudaraku, actually ini adalah ciri jiwa yang terluka. Yang keempat, nah ini lebih seru lagi, saudara. Yang keempat, jiwa yang terluka akan senang dekat-dekat sama orang yang juga terluka. Saudara kalau lagi luka, jengkel sama orang, saya tanya Pak, kira-kira Pak, istri lagi jengkel, Bu, cerita sama suami. Pak, tahu gak sih, itu orang satu itu, gak masuk akal. Apa kalau kita orang Tionghoa bilang, bocengli gitu. Gak masuk akal, nyebelin sekali orangnya. Kira-kira Bu, kalau suami bilang, gak gitu mah. Itu mungkin maksudnya tuh gak gitu. Dia itu mungkin cuma salah cara ngomongnya. Tapi sebenarnya gak ada niatan ngelukain mama. Bu, saya tanya, bilang amin, haleluya, diterima, atau jengkel marah sama suami? Nah, saudara nangkap ya, Jangan-jangan ketika suami bilang seperti itu, kita justru akan ngomong, Pak, kok malah dibela sih? Betul? Betul saudara? Kita kepengennya kalau sudah kondisi seperti itu, orang yang kita ajak bicara, betul kamu, memang ternyata saya pikir begini, tadinya ternyata langsung dua-duanya saling menguatkan, saudaraku. Itu sebabnya saudara di gereja kenal barisan sakit hati. Betul ya? Saya tuh heran loh saudara, kok bisa ya ngumpul jadi satu loh saudaraku. Karena itu ternyata ketika kita sedang luka, ketemu orang yang gak luka, gak enak. Orang yang gak luka akan memberikan kepada kita perspektif yang berbeda. Kita pengennya, saya tuh gak pengen, kalau sudah begitu saudara, kita tuh gak butuh yang lain. Kita cuma butuh konfirmasi. Betul ya? Orang ngomong, betul, kamu betul. Itu rasanya di hati tiba-tiba, puas, saudaraku. Betul ya? Sebenarnya kalau saudara ngalami itu, hati-hati. Saudara ketawa dan saudara bilang, iya, artinya saudaraku. Itu sesungguhnya jiwa kita kalau kita mau jujur, jiwa kita sedang terluka, saudaraku. Yang kelima, yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir. Karena cukup banyak saudaraku, saya berikan 5 saja. Orang tuh kalau jiwanya luka, saudara, gampang mudah sekali lelah tapi gak pada tempatnya. Pernah gak sih ngerasa kayaknya aku tuh gak ngerjain apa-apa, tapi kok capek ya? Padahal cuma gini aja, tapi kok capek sekali. Ibu-ibu kalau lagi stres, gak usah ibu-ibu deh. Sederhana aja. Anak-anak kalau yang mau ujian, tiba-tiba mahnya kambuh gak saudaraku? Ibu-ibu aja, ibu-ibu atau bapak-bapak, saudara yang kalau lagi pikirannya banyak aja. Simptomnya apa saudara? Enggak lari jauh-jauh kok. Kalau enggak sakit perut, diare, pusing, ya kan, sakit kepala. Kalau enggak sakit kepala tiba-tiba sini loh pundaknya nih, rasanya berat sekali. Kalau enggak seperti itu tiba-tiba seluruh ininya pegel-pegel semuanya. Benar saudaraku? Orang yang sedang ada jiwanya terluka saudara, enggak bisa enggak. Kita ini roh punya jiwa tinggal dalam tubuh. Tubuh ini pasti affected. Saya bahkan pernah melayani saudaraku, orang yang terkena kanker. Ini bahkan survei medis membuktikan ini. Saudara. Sebagian besar penyakit tidak disebabkan oleh kesalahan makan. Ataupun kelelahan. 70% penyakit itu disebabkan masalah dalam jiwa. Itu medical membuktikan. Saudara. Saya bahkan pernah melayani seorang ibu saudaraku, terkena kanker sampai stadium akhir. Kondisi sudah seperti saudaraku, tulang kerangka. Hanya satu, setelah saya selidiki kenapa ya ini. Saya selidiki sederhana saudara. Gak bisa mengampuni suaminya. Dia dendam sekali.
Mati-matian bersikukuh dia ngomong sama dirinya, sampai mati jangan harap aku mengampuni. Dan ajaibnya saudaraku, begitu dia melepaskan pengampunan, gak berapa lama kemudian kanker itu disembuhkan Tuhan. Oh benar saudara, saudara kalau melihat cerita-cerita yang seperti ini, saudara akan takjub dengan bagaimana cara kerja tubuh kita ini. Jiwa yang luka saudara, menghalangi rencana Tuhan atas hidup saudara. Saudara tahu kenapa bangsa Israel generasi pertama gak masuk tanah perjanjian? Why is it? Kenapa generasi kedua berhasil masuk tanah perjanjian, sedangkan generasi pertama gak bisa saudara? They get out of Egypt. Mereka berhasil keluar dari Mesir. Tapi they cannot get the Egypt out of themselves. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Saudara harus tahu, awal mulanya bangsa Israel di Mesir itu mereka warga terhormat loh saudara. Ketika saudara baca kisah itu, bagaimana bisa berubah? Mereka itu warga terhormat. Siapa Yusuf saudara? Yusuf itu perdana menterinya Mesir loh saudara. Pada saat dia membawa warganya, bangsanya masuk, orang tuanya, saudaranya yang 12 itu masuk saudara. 11 orang, 12 dengan dia, itu masuk ke Mesir. Mereka itu diberi tanah Goshen saudara. Goshen ini tanah yang makmur dan subur. Bagi bangsa Mesir, orang Israel, bangsa Israel ini sebenarnya warga kehormatan saudara. Ini bangsanya Pak Perdana Menteri. Gak ada yang berani nyentuh saudara. They used to live a happy life. Mereka hidup dengan penghormatan saudaraku. Mereka tadinya hidup sebagai orang yang kaya raya. Until one day saudara, Yusuf meninggal. Firaun baru naik. Bangsa Israel itu bertumbuh pesat. Instead of berpikir bahwa ini bangsa kehormatan, Firaun yang baru ini mulai berpikir, threaten saudara. Ini jangan-jangan kalau dibiarkan, lama-kelamaan Mesir ini jadi miliknya bangsa Israel. Yang tadinya bangsa kehormatan, pelan-pelan Firaun yang baru ini rampas satu persatu. Saudara lihat cara kerja iblis? Saudara lihat cara kerja iblis? Dia ambil satu persatu, saudara. Dia rampas satu persatu. Yang tadinya setiap ketemu orang dapatnya salam, dapatnya senyum. Saya tuh pernah melayani satu orang saudaraku, cerita ke saya, Bu, tadinya saya kalau ketemu sama orang tua tuh menghargai saya. Sekarang ini baru ketemu, cuman kepengen tahu kondisi orang tua. Sudah ditanya, kenapa kamu kesini? Mau minta uang lagi ya? Saudara, luka itu masuk saudara. Bangsa Israel yang tadinya dihormati, dihargai. Sekarang orang Mesir, lihat bangsa Israel, itu look down. Saudara. Mereka tuh jiwanya terus tergores. 430 tahun saudaraku. Bangsa Israel dijadikan budak. Yang tadinya orang yang dihormati, turun. Saudara pernah bertemu dengan orang kaya yang maaf saudaraku, mengalami hancur perusahaannya, bankrupt. Orang yang tadinya so confidence tiba-tiba so ada benar-benar dalam titik yang so difficult to believe. Itulah bangsa Israel. Tahukah saudara kenapa mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian? Bukan karena mereka belum keluar dari Mesir, tetapi mereka membawa Mesir dalam hati mereka. Tahukah saudaraku seringkali kenapa rencana Tuhan tidak bisa digenapi dalam kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini? Bukan karena saudara belum keluar dari kegelapan, sudah. Tapi kegelapan itu masih kau izinkan tinggal dalam hatimu. Sebelum jiwamu dipulihkan, sama seperti bangsa Israel saudara. Begitu diajak Tuhan keluar, mereka takut. Sukar percaya sama Tuhan. Sukar percaya sama Musa. Yang ada saudara, gampang sensitif. Sudah dikasih mana, kok mana terus? Minta daging, kasih daging. Kok daging terus? Semua serba salah saudaraku. Tuhan bicara, langsung dijawabnya apa? Gara-gara kamu Musa, lebih enak kami kemarin dijajah Mesir. Sekarang kami harus berputar-putar seperti ini. Saudara bisa mengerti? Orang itu jadi matanya buta saudara.
Saudara kalau sudah sakit hati, mata itu jadi buta. Saudara. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Orang kalau sakit hati, saudaraku, saudara udah gak bisa lihat semuanya, gelap. Hari ini dengar baik. Yang Tuhan rindukan dalam kehidupan saudara, rencananya sempurna, tidak kurang satu apapun digenapi atas kehidupanmu. Itu sebabnya buka hatimu. Terus caranya gimana, Pastor? Kalau saya tahu ada luka dalam diri saya, caranya gimana? Yang pertama, saudaraku, langkah pertama yang harus saudara ambil, akui, jujur. Yes, admit it. Keterbukaan awal dari pemulihan. Sebelum saudara mengakui, butuh waktu lama, saudaraku, sampai saya mengakui. Ada waktu-waktu, saudaraku, saya harus katakan kepada saudara. Kadangkala iblis masuk itu dengan begitu, apa ya, saudara? Sangat smooth. You do not even realize. Suddenly it's just there. Butuh waktu lama, saudaraku, bagi saya sampai satu titik, saudara. Saya pernah mengalami, saya naik pesawat. Saya tidak bisa menceritakan secara panjang lebar, saudaraku, waktu saya terbatas. Tapi singkat cerita, saudaraku, ketika saya naik pesawat itu, saudara, itu saya mengalami guncangan yang sangat besar sekali. Itu seisi pesawat waktu itu sudah, ya saudara tahu lah, teriakan-teriakan dengan ya sesuai agamanya masing-masing, saudaraku. Kalau orang Kristen ya dalam nama Yesus apapun lah, saudaraku. Kalau yang dari saudara seberang udah teriakannya beda-beda lah, saudara, sesuai agama masing-masing. Saya nggak tahu kenapa terjadi begitu, saudaraku. Tapi saat itu, saudaraku, saya sampai memang di pesawat itu saya peperangan rohani, saudara. Saya perkataan profetik mendarat dengan selamat tidak kurang satu apapun. Pesawat itu sudah berputar hampir 2 jam lebih, saudara. Pengalaman yang seperti itu dalam kondisi yang hampir bisa dikatakan koper itu, saudara bisa dengar bunyinya brak, brak. Itu seperti sayap pesawat itu ya, saudara. Itu sudah kayak nggak ada kekuatannya itu loh, saudara. Itu seperti kayak sudah ikut angin itu loh, saudara. Itu kondisi di pesawat itu benar-benar sudah banyak orang menangis, orang berteriak. Saya terus berbahasa roh dan saya patahkan, saya perkataan firman Tuhan, saudaraku, sampai akhirnya satu titik saya ngerasa ada satu kemenangan. Saudara pernah doa tiba-tiba kayak plus gitu? Pernah ngerti yang saya maksudkan ya, saudaraku? Tiba-tiba ketika saya sampai di satu titik tertentu plus lepas, dari pihak pilot mengumumkan pesawat diizinkan mendarat, saudara. Itu turun pesawat, kita selamat semuanya. Itu sampai di bawah, saudaraku, penumpang tuh nggak langsung keluar. Semuanya tuh pada nangis, nggak bisa berdiri, saudara. Saya ngerti yang saya maksudnya. Kakinya itu sudah kayak udah kayak ini, saudaraku, udah kayak istilahnya udah nggak bisa digerakin. Sampai akhirnya satu penumpang keluar, saudaraku. Tapi rupanya event itu dipakai iblis masuk, saudara. Sejak saat itu saya nggak sadar, saudara. Setiap kali saya naik pesawat, ketakutan itu mencekam sekali, saudara. Saudara bayangin, I'm a pastor. I preach like this. Yet I face the fear. Ada satu godaan besar untuk saya berkata pada diri saya sendiri, I will not admit it. Harga diri saya terlalu tinggi untuk mengakui itu, Pak. Tapi kalau hari ini saya ceritakan ini kepada saudara, saya berkemenangan. Kemenangan saya dimulai dari satu hal. I admit it. Saya hancur hati di hadapan Tuhan dan saya berkata, yes Lord. Tanpa saya sadari, ada luka dalam jiwa saya. Kadang mengakui semuanya itu gak enak loh, saudara. Mengakui bahwa dirimu lemah, mengakui bahwa dirimu salah, mengakui bahwa dirimu ada di dalam posisi yang fragile, rentan, itu gak enak loh, saudara. Tapi sebelum engkau mengambil langkah untuk jujur dan mengakui, engkau tidak akan bisa dipulihkan. Hari ini kalau ada di antara saudara yang saudara alami seperti yang saya alami, saya bisa dipulihkan, saudara juga bisa dipulihkan. Nobody is perfect. Memangnya kenapa kalau kita luka, saudaraku? It's just a sign that we need God more than before. Yang kedua, saudaraku, bukan hanya kita jujur. Pemain musik boleh maju ke depan, bantu saya.
Yang kedua, saudaraku, bawa masuk di dalam doa. Pemulihan itu nggak ada cara lain, Pak. Trust me. Saya sudah coba semua cara, saudaraku. Ketika jiwa saudara itu kosong, mau saudara isi dengan apapun, nggak bisa. Ketika jiwa kita kosong, kita akan crawl, kita akan berusaha untuk tarik itu dari orang lain. Biasanya yang akan kita lakukan pertama dari orang terdekat kita. Semakin kita lakukan itu, semakin kita melukai orang terdekat kita. Orang terdekat kita akan ada dalam posisi yang exhausted, capek. Karena kita tidak sesuai yang kita inginkan, apa-apa salah. Saya sudah pernah mencoba ketika saya ada di Amerika, saudaraku, ada di titik satu saya benar-benar kayak sudah, kalau istilahnya tuh head over heels. I don't know anymore. Sudah tahu saya lari dengan cara apa? Saya melarikan diri dengan saya shopping. Ibu-ibu ngerti yang saya maksud? I shop everywhere. Saya udah gak peduli angka, sudah. Saya jalan, I buy everything I want. For short time, I'm happy. I am happy. Setiap kali saya beli apa yang saya kepingin, saya senyum, saya happy. Tapi bertahan berapa lama sih, Bu? Keesokan harinya saya hanya merasakan kekosongan yang lebih dalam. Saya coba segala cara, saudaraku. Didn't work. Saya pernah mengalami satu puncak di titik poin saya yang ketiga nanti, saudaraku. Yang bisa sampai memulihkan kehidupanmu adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tidak bisa, enggak. Di usia saya yang ke-10 tahun, saudaraku, saya pernah cerita kayaknya ini. Saya sering ceritakan hal ini. Saya nggak malu, saudara, menceritakan ini. I'm not perfect. Saya hanya orang yang mencintai Tuhan and I try to. Saya ini orang yang sangat saudaraku ya. Saya berhutang besar sama Tuhan. Saya berhutang hidup saya. Di usia 10 tahun, saudaraku, untuk pertama kalinya saya mengalami kehilangan saudara dekat saya. Kami itu satu rumah berdamping-dampingan. Harusnya saudara saya di sini tahu deh, gitu. Di usia, kalau saya nggak salah saat itu dia usia 12 tahunan mungkin. Saudara saya ini meninggal, saudaraku, kesetrum, saudara. Kesetrum dan meninggal. Kami dekat sekali, saudaraku. Waktu itu setiap hari itu karena rumahnya tetanggaan, saudara. Apa-apa ya barengan, saudara. Yang tadinya setiap hari Minggu tuh kami satu keluarga itu bisa kumpul semua, saudara. Anak-anak tuh kumpul semuanya setiap hari Minggu. Sejak dari kematian itu pertama kalinya seorang anak 10 tahun, saudaraku, berhadapan-hadapan dengan yang tadinya kami selalu tertawa, bercanda. Kebetulan saudara saya ini orangnya suka humor, saudara. Jadi setiap kali di kelompok dia yang bikin ketawa, saudara. Ketika saya memegang tubuhnya dia yang sudah kaku itu, saudaraku, itu kayak seperti pukulan. Satu hari dia masih ketawa, the next day itu hanya jenazah, saudara. Itu bagi anak usia 10 tahun itu kayak, itu memukul saya sekali, saudara. Dan saya nggak punya banyak teman dekat, saudara, waktu usia itu. Orang tua saya orang tua yang baik. Tapi saudara tahu yang saya maksud nggak sih, saudaraku? Orang tua zaman dulu, maaf saudaraku, beda dengan zaman sekarang. Saya tidak mengatakan semua orang tua sama. Setidaknya itu yang saya rasakan, saudaraku. Kayak sebagai anak tuh kita nggak benar-benar bisa cerita gitu. Setiap kita pengen cerita yang ada dapatnya nasihat, betul ya. Kadang-kala kepengennya cuman pengertian, dapatnya dimarahin gitu, saudaraku. Tapi bukan karena mereka jahat, ya itu memang cara mereka berkomunikasi gitu. Jadi saya tidak merasa bisa sharing dengan orang tua saya. Satu-satunya teman yang saya punya, saudaraku, ketika itu adalah anjing saya. Saudara kan tertawa saya cerita seperti ini. Saya punya anjing yang lahir di tangan saya, saudara, ketika saya usia 2 tahun. Mak saya, nenek saya itu breeder, saudara. Breeder anjing. Jadi di rumah tuh anjingnya tuh, di rumah saya tuh kebun binatang lah, saudara. Saudara sebut aja binatang apa ada deh di rumah saya ketika saya masih kecil. Anjing ini lahir di tangan saya, saudaraku. Sejak dari hari itu saya sudah mengatakan kepada semua orang, this is my dog, gitu. Dan karena dia ada bersama saya, saudaraku, tidur sama saya, semua sama saya, saudara. Ini jadi anjing yang sangat posesif sekali terhadap saya.
Setiap kali mama saya marahin saya atau nenek saya negur saya, anjing ini pertama langsung maju di depan saya. Dia langsung menggonggong saudaraku dan berusaha menggigit siapapun yang memarahi saya. Saudara. Jadi anak umur segitu saudara rasanya gimana sih? Oh good boy, kan gitu saudaraku. Saya tuh merasa anjing saya itu sudah bagian dari saya. Saudara boleh percaya boleh enggak. Setiap kali saya cerita dengan anjing saya nangis, dia bisa nangis saudara. Jadi bagi saya itu benar-benar dia itu bukan hanya anjing, dia teman saya. Pagi hari saudaraku, ini anjing saudara tahu kancil ya. Dia kecil tapi dia pinter. Pagi itu dia akan jalan saudaraku, dia akan pegang ganggang handle pintu saya, dia buka sendiri, dia masuk, dia jilati wajah saya sampai basah, akhirnya saya bangun. Saudara. Itu anjing yang benar-benar bagi saya itu kayak teman saudara. Pada saat saya pergi, pembantu saya lupa kunci pintu, anjing saya pergi, saudara. Hilang. Kejadian itu terjadinya sangat berdekatan sekali. Sebagai seorang anak 10 tahun, saudaraku, mulai masuk masa remaja, I feel like my world is just collapse, hancur. Itu pertama kalinya, saudara mungkin ketawa, masalah kan kecil ya, tapi setiap orang tuh punya masalahnya sendiri-sendiri ya saudaraku ya. Itu saatnya dimana saya berusaha untuk bunuh diri. Saudara. Saya merasa hidup saya itu kayak sudah hancur. Saudara. Padahal keluarga saya baik, semua baik. I try to commit suicide couple times, but I fail. Saya gagal. Saudara. Yang saya bersyukur, di titik itulah Tuhan menangkap hidup saya. Orang tua saya ajak saya ke gereja GBI Keluarga Allah di Solo. Saya ada di tempat yang paling atas, saudaraku. Waktu itu saya ingat sekali Pak Samuel Dudi itu masih jadi WL, Pak Obaja khotbah. Jujur saudara, lagunya aja saya nggak kenal Pak. Nyanyi aja nggak bisa. Saya duduk itu kayak kekun dulu saudaraku. Apa sih kekun? Kepompong saudara. Bagi saya lihat orang sekeliling saya itu weird. Tepuk tangan, angkat tangan, ini ngapain sih? Saya berasal dari background agama yang lain saudara. Saya menganggap semua yang dilakukan orang Kristen itu weird, aneh. Tapi yang saya tidak bisa tahan, saudaraku, di tempat itulah, saat itu, saudaraku, saya mendengar satu suara bertanya kepada saya, siapa yang kamu cari di sini, Nita? Saya lihat kiri kanan saya, orang-orang berdoa, saya lihat depan belakang saya, semuanya angkat tangan berdoa. Saya tahu itu pertama kalinya saya bersentuhan dengan yang namanya Yesus, Roh Kudus. Sejak dari hari itu saudaraku, hidup saya dipulihkan, saya nggak bisa apa-apa selain nangis. 2 jam di gereja itu Bu, saya isinya nangis, air mata tuh keluar dari mana-mana saudaraku, dan saya nggak tahu. Saya nangisnya karena apa saya nggak tahu, firmannya aja nggak ngerti, ayatnya nggak ngerti, lagunya nggak ngerti, tapi nangis saudaraku. Pernah ngalami seperti itu saudara? Di gereja datang nggak tahu apa-apa, isinya nangis aja. Dari saat itu gereja kita mengadakan KKR 10 hari. Every single day Pak, saya datang. Saya tuh kayak jiwa yang hancur saudaraku. Saya enggak bisa apa-apa. Saya ngomong kalau Tuhan yang namanya Yesus itu katanya benar-benar ada. You can speak to me. Karena saya mencari Tuhan itu saudaraku. Tapi saya tidak menemukan di agama saya. Pada saat itu. Saya ngomong kalau Tuhan yang diceritakan itu benar ada. You can speak to me. Di titik itu Tuhan tangkap hidup saya. 10 hari tanpa terkecuali Tuhan lawat saya saudaraku kayak orang gila saudara. Kalau nggak jatuh, saudara tahu Holy Laughter, tumbang darah, semuanya saudara sebut ya. Saya ngalami pengalaman, intinya satpam tuh sampai kenal ini noniknya yang satu ini pulang paling malam gitu aja saudara. Jadi saya pulang jam 1 pagi, puji Tuhan gereja kita nggak di mall saudara, jadi nggak diusir satpam saudara. Saya pulang jam 1 pagi, pulang jam 12 malam, Tuhan pulihkan saya secara luar biasa. But since that time, 2 Korintus 5:17, yang lama sudah berlalu.